Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan dan menjelaskan sedikit mengenai materi ekonomi internasional. Sebelumnya saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama yaitu ada Arifatul Aisyah dengan NIM 005, yang kedua ada Al-Faruq Urinuha dengan NIM 011, dan saya sendiri Maulidinasia Husna dengan NIM 012. Yang keempat ada Naila Najwa Zelianti dengan NIM 017, yang terakhir ada Nur Maulidia dengan NIM 020. Masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari ekonomi internasional. Ekonomi internasional adalah bagian atau cabang dari ilmu ekonomi yang dapat diterapkan pada kegiatan-kegiatan ekonomi antar negara atau antar bangsa, sehingga kegiatan perekonomian yang dilakukan itu terjadi antar bangsa, negara, maupun antar orang-orang perorangan dari negara satu dengan negara yang lain, di mana mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal relatif lebih sukar atau sulit. Sistem keuangan, perbankan, bahasa, kebudayaan, serta politik yang berbeda-beda, serta faktor-faktor produksi yang dimiliki tiap-tiap negara juga berbeda, sehingga dapat menimbulkan perbedaan harga barang yang dihasilkan. Sebagai cabang ilmu ekonomi internasional juga mempelajari kait-kaitannya dengan ilmu ekonomi mikro atau ilmu yang mempelajari tentang masalah penentuan harga-harga dan alokasi sumber daya yang langka, dan juga keterkaitannya dengan ilmu ekonomi makro atau yang dapat mempelajari penentuan pendapatan nasional dan penggunaan sumber daya keseluruhan. Karena ilmu ekonomi internasional itu dapat mengkaji kaitannya dengan ilmu ekonomi mikro dan makro, maka mereka itu dapat mempelajari aspek-aspek khusus yang tidak dipelajari secara mendalam pada teori ekonomi pada umumnya, sehingga dalam aspek kebijakan ini jangkauan ilmu ekonomi internasional lebih luas dan cabang ilmu ekonomi yang lainnya, karena ada studinya tidak dibatasi oleh batas-batas negara saja. Keadaan ini menyebabkan sifat kebijakan ekonomi internasional lain dari sifat kebijakan ekonomi nasional. Lalu tujuan dari ekonomi internasional yaitu untuk mencapai tingkat kemakmuran bagi masyarakat pada suatu negara. Tujuan ini dapat dicapai dengan mengadakan kegiatan-kegiatan dalam bidang perdagangan, investasi, kreditan, pengangkutan, perasuransian, dan diplomasi. Ruang lingkup ekonomi internasional. Secara garis besar, dua pokok pembahasan di dalam studi ekonomi internasional yaitu perdagangan internasional dan keuangan internasional. Ruang lingkup yang dipelajari dalam ekonomi internasional meliputi 4 teori. Yang pertama, teori dan kebijakan dalam perdagangan internasional. Perdagangan yang hanya terjadi antara perorangan pada awalnya, namun seiringnya waktu menjadi perdagangan yang signifikan antar negara dan wilayah. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang melibatkan banyak negara, baik secara bilateral dan multilateral. Hubungan ekonomi termasuk pertukaran produk dan jasa dengan negara lain. Itulah yang disebut perdagangan internasional. Sejak dulu, perdagangan internasional sudah ada, namun cakupan kuantitas dan konteks yang berbeda-beda. Setiap negara akan selalu mengalami saling ketergantungan dengan negara lain dalam mencukupi permintaan barang dan jasa di negaranya masing-masing. Yang kedua, teori dan kebijakan dalam bidang keuangan dan moneter dunia. Ekonomi moneter adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas peranan uang dalam memengaruhi tingkat harga-harga dan tingkat kegiatan ekonomi dalam suatu negara. Teori kebijakan moneter terdiri dari 4 elemen dasar, yaitu teori permintaan uang, teori jumlah uang beredar, teori efektivitas kebijakan moneter, dan teori penyelesaian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh kebijakan moneter di Indonesia yaitu pelaksanaan kredit langsung oleh Bank Indonesia, penyediaan fasilitas overdraft, penerbitan surat utang negara, program intervensi rupiah. Yang ketiga adalah pembentukan lembaga organisasi dan unit kerjasama ekonomi internasional. Lembaga dan organisasi kerjasama
ekonomi internasional dibentuk untuk berbagai tujuan seperti menggalang kerjasama, mencegah konflik, mendiskusikan dan memecahkan masalah perdagangan, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkat akses ke pasar impor, dan memperluas pasar ekspor. Contoh lembaga dan organisasi kerjasama ekonomi internasional di Asia yaitu ASEAN. Yang keempat adalah keberadaan perusahaan multilateral maupun multinasional. Perusahaan multilateral atau multinasional dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian dan kondisi politik global. Dampak terhadap perekonomian, dampak terhadap kondisi politik global, peran dalam rantai pasokan global, ancaman terhadap perusahaan lokal, dan praktik perpajakan lingkungan dan ketenaga kerjaan. Contoh perusahaan multinasional adalah Apple, Toyota, Nestle, dan Coca-Cola. Hubungan ekonomi internasional terhadap perekonomian nasional. Hubungan ekonomi internasional. Perekonomian nasional dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Ekonomi internasional akan berdampak pada perekonomian nasional, terutama mengenai pendapatan nasional, harga, dan kesempatan lapangan kerja. Berikut di bawah ini pengaruh ekonomi internasional, baik dari sisi perdagangan internasional maupun keuangan internasional terhadap perekonomian nasional. Yang pertama, pendapatan nasional. Suatu negara akan menerima pendapatan jika menjual komoditas, barang, atau jasa ke negara lain. Begitu pula sebaliknya. Yang kedua, kestabilan harga barang di luar negeri. Dalam teori dasar ekonomi, dijelaskan bahwa apabila persediaan barang sedikit, namun permintaannya banyak, maka terjadi kenaikan harga pada barang tersebut. Yang ketiga, kesempatan lapangan kerja. Dengan adanya perusahaan multinasional, maka mengembangkan usahanya dengan mendirikan pabrik di berbagai negara menjadi salah satu contoh negara berkembang yang dapat menyerap tenaga kerja. Terus yang terakhir, percepatan pembangunan nasional. Aktivitas ekonomi internasional akan diimbangi dengan peningkatan sarana dan prasarana pendukungnya, seperti ketersediaan bandara, pelabuhan, listrik, telekomunikasi, dan lain sebagainya. Dampak perdagangan internasional. Perdagangan internasional ini mempunyai dampak pada negara-negara yang terlibat. Dampak tersebut ada yang positif dan ada yang negatif. Indonesia sebagai negara yang juga melakukan perdagangan internasional memperoleh dampak sebagai berikut. Dampak positif perdagangan internasional. Yang pertama, mempercepat persahabatan antar bangsa. Yang kedua, menambah kemakmuran negara. Yang ketiga, sumber pemasukan kas negara. Yang keempat, menciptakan efisiensi dan spesialisasi. Yang kelima, memungkinkan konsumsi yang lebih luas. Nah, selanjutnya, dampak negatif perdagangan internasional. Yang pertama, adanya ketergantungan antar negara. Yang kedua, adanya persaingan yang tidak sehat. Ketiga, banyak industri kecil yang kurang berkembang, itu gulung tikar. Dan yang keempat, timbulnya penjajah ekonomi oleh negara yang lebih maju. Dan yang terakhir, neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Globalisasi dalam perekonomian. Globalisasi dalam perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa melihat batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batas dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Sebaliknya, membuka peluang produk-produk global ke dalam pasar domestik. Adapun dampak dari globalisasi pada perekonomian dibagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif globalisasi di bidang ekonomi. Yang pertama, bebasnya pasar internasional. Dengan adanya globalisasi, mempermudah proses jual beli produk barang dan jasa yang berasal dari berbagai negara di dunia. Yang kedua, memudahkan dalam ekspor dan impor.
Yang ketiga, masuknya perusahaan asing di Indonesia. Masuknya perusahaan asing di Indonesia memberikan manfaat seperti memperluas lapangan pekerjaan bagi suatu negara di tempat perusahaan tersebut beroperasi dan memberikan kemudahan akses investor dari luar negeri. Yang keempat, terciptanya bisnis e-commerce. Bisnis e-commerce merupakan jenis bisnis yang berbasis di dunia internet seperti Shopee, Lazada, dan lain sebagainya. Yang kelima, meningkatnya sektor pariwisata. Pariwisata merupakan sektor penting yang bisa menjadi tumpuan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, dengan adanya globalisasi dapat menjadi ajang antar negara untuk mempromosikan wisata suatu negara. Adapun dampak negatif dari globalisasi di bidang ekonomi yang pertama, kegiatan impor yang melebihi kegiatan ekspor. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan dari suatu negara akan suplai produk dari negara lain atau produk luar negeri, sehingga negara tersebut tidak mampu bersaing dalam mengembangkan kegiatan ekspornya. Akibatnya, industri produk yang berasal dari dalam negeri akan kalah bersaing dan menghilangkan rasa cinta terhadap produk lokal, sehingga perlahan-lahan mematikan perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Yang kedua, kesenjangan sosial meningkat. Persaingan di pasar internasional menyebabkan industri negara-negara maju semakin maju dan berkembang. Namun, pasar bebas menghambat pertumbuhan ekonomi industri di negara berkembang. Hal ini mengakibatkan pasar-pasar lokal di negara-negara berkembang akan dikuasai oleh industri asing, sehingga berdampak pada industri lokal yang lama-kelamaan akan mati. Selain itu, industri lokal yang dikuasai oleh industri asing akan memicu tenaga kerja asing yang akan dipekerjakan di suatu negara dan menyingkirkan tenaga kerja lokal. Akibatnya, tenaga kerja lokal akan mengalami pengangguran. Hal ini memicu bertambahnya angka kemiskinan yang ada. Yang ketiga, tumbuhnya kapitalisme. Kapitalisme sendiri merupakan sistem ekonomi yang dikuasai oleh pemilik swasta dengan tujuan mencari keuntungan dan ekonomi pasar. Kapitalisme ini terjadi ketika pihak swasta menguasai sektor perdagangan, industri, dan produksi. Yang keempat, gaya hidup investasi. Derasnya arus globalisasi di beberapa negara timur termasuk Indonesia dapat memberikan dampak negatif, yaitu gaya hidup masyarakat yang meniru budaya barat atau westernizing. Sebenarnya, dampak budaya barat bisa menguntungkan jika kita bijak dalam mendeskripsikan. Namun, umumnya budaya barat kebanyakan merugikan sebuah negara karena merusak atau melunturkan rasa nasionalisme dan budaya suatu negara. Contoh dampak di Indonesia sekarang sedang memakai gaya masyarakat barat dalam berpakaian. Hal ini menentang budaya masyarakat Indonesia yang ketimuran. Hal ini bisa berdampak positif apabila Indonesia memadukan style orang barat ke style orang Indonesia yang ketimuran. Dengan demikian, sebenarnya globalisasi bisa berdampak positif dan negatif, tinggal dari sisi mana kita memandang dan menyikapinya. Daya saing perdagangan. Daya saing merupakan kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang memenuhi penguji internasional, dan dalam saat bersamaan juga dapat memelihara tingkat pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan. Adapun strategi untuk mengembangkan daya saing produk perdagangan yaitu 1. Strategi lingkungan dan strategi teknologi. Strategi lingkungan untuk memenangkan kompetisi di pasar internasional, perusahaan harus dapat memanfaatkan secara optimal segala resources yang dimiliki baik dari aspek produksi, pemasaran, keuangan, dan SDM atau sumber daya alam. Yang kedua, strategi teknologi. Strategi teknologi, semakin kuatnya teknologi industri, maka akan semakin bertambah nilai produk yang dihasilkan, yang berarti pula akan meningkatkan daya saing produk di pasar internasional. Sekian presentasi dari kami kelompok 6. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.